sama aku Ilham. Kali ini aku nggak sendirian. Aku ditemenin temen aku yang imut-imut dan cantik jelita. Ya, halo Kak. Halo. Bisa perkenalan dulu nggak Halo, namanya guys. siapa? Halo, kenalin. Nama aku siapa? Enggak. Jadi nama aku di sini Floren. Halo, kenalin ya. Oh, cuma di sini aja namanya Floren. Oh, enggak sih. Nama aku Floren. Floren. Nama aku Floren. Ya, terus apa lagi nih? Mau ngobrol apa nih? Kali ini kita membahas tentang toxic relationship. Karena toxic relationship itu banyak ya cakupannya. Iya, betul banget. Ada hubungan sama teman, Sama pacar juga, sama keluarga. Iya. Cuman kali ini kita difokuskan membahas toxic relationship di lingkup pertemanan dan hubungan sama pasangan. Terus gimana nih? Mau mulai dari mana dulu? Kan banyak nih yang toksik nih, mau dimulai dari mana dulu? Toxic dari hubungan pacaran dulu aja kali ya. Boleh. boleh. Apa nih? Flo pernah ngalamin nggak toxic dalam hubungan asmara? Kalau aku kan ini ya, pernah dalam satu hubungan yang toksik. Toksiknya secara apa nih? Asmara. Iya, toksiknya Sama mantan. asmara sih. Aduh. Gimana ya kalau toksik sama pacar nih atau sama mantan nih, toksiknya lebih parah sih. Karena mungkin kita lebih sering bertemu, lebih sering berkomunikasi, ya kan? Kalau sama teman kan mungkin waktu kita ketemu aja, ya kan? Tapi kalau sama pacar kan kayak kamu harus ngabarin aku lah, kalau nggak ngabarin aku bakal gini gitu. Kalau Terus? itu aku sempet sih, dipukul itu aku sempet. Dipukulnya tuh karena apa? Pasti ada Karena alasan. hal sepele sih. Jadi mungkin buat cowok-cowok ya, kalau punya cewek terus berteman sama cowok, terus dirinya tuh kayak, ih ngapain sih berteman sama cowok gitu. Kamu tuh cewek, temennya sama cewek aja. Padahal kan di zaman sekarang tuh temenan cowok sama cewek itu kan udah hal yang biasa ya mungkin, atau mungkin masih ada juga yang nggak biasa. Kayak Tapi overprotective gitu ya. iya, tapi kan setiap orang kan juga punya ininya sendiri-sendiri ya, buat ngehalangin gimana caranya sama temen. Jadi kayak lebih kayak gitu sih, kayak nggak boleh ya kalau lu sama aku aja, gak usah sama yang lain. Jadi kayak ngebatasin kamu untuk main sama temenmu ya? Iya, betul banget. Jadi aku tuh karena aku tuh anaknya lebih suka dan lebih gampang berbaur sama temen-temen cowok, jadinya dia itu ngelarang aku gak boleh temenan sama cowok, harus sama cewek kayak gitu. Terus masalah kayak berpakaian kok kayak cowok sih gitu loh, kamu tuh cewek, maksudnya berpakaian tuh kayak layaknya cewek. Tapi kan ya bisa dong ya, namanya orang kan punya pribadinya masing-masing gitu sih. Nah, kamu tahu nih kalau itu toxic, kenapa kamu kok masih bisa bertahan gitu? Itu sih mungkin bisa dibilang kenapa kok masih bisa bertahan, mungkin karena waktu itu aku tuh udah sempet putus nyambung gitu loh. Akunya tuh udah ngejak dia kayak udah deh gitu, tapi dianya tuh nggak mau, dan akunya punya rasa takut gitu loh. Jadinya kayak kalau aku nanti sama dia, nanti dianya bakal aneh-aneh ke aku kayak gitu loh, diteror lah dan lain sebagainya. Tapi Oh, sampai mikiran kayak gitu ya? Iya sih. Emang sebelumnya pernah diteror nih? enggak sih, cuman Cuman setelah was-was merasakan aja ini ya? itu gitu. Jadi was-was gitu ya? Iya, jadi kayak lebih aduh gimana Jadi ya. ada traumatiknya ya? Jadi aku tuh sempet loh waktu itu. Jadi aku cerita sedikit ya. Kan aku udah nggak sama si X ya. Terus tuh sampai traumanya aku tuh waktu keluar sama orang tua aku, posisi di mobil, di jalan tuh aku saking takutnya gak berani lihat kaca. Kenapa tuh? Karena aku tuh keluar di suatu tempat, tiba-tiba ada dia, dan aku nggak tahu dia tahu dari mana. Terus tiba-tiba waktu dia Ketemu gitu? iya, tiba-tiba dia ada di situ. Terus dia langsung narik tangan aku, narik jaket aku. Padahal aku emang wis kayak nggak mau ketemu dia gitu, dan aku juga nggak tahu dia tahu aku ada di tempat itu tuh karena siapa tuh nggak sekarang. Si trauma. Itu langsung ditahan gitu? Iya. Bahkan setelah udah nggak sama dia pun, sama yang sekarang, aku masih ada rasa trauma gitu.
karena hal itu tadi sih. Oh, masih dikepo-kepoin terus gitu sama mantanmu? Mungkin udah nggak dikepoin, tapi kayak akunya jadi punya rasa trauma karena aku udah takut kayak takutnya nanti kayak gini deh, takutnya nanti tuh kejadian lagi gitu loh, kayak gitu sih. Kalau sama temen nggak kayak gitu kan? Atau lebih santuy, lebih kalem gitu? Toksiknya sih dalam lingkup pertemanan, karena aku sendiri juga jomblo 21 tahun. Gimana nih? Kalau sama temen tuh toksiknya kayak gimana? Kalau sama hubungan sama pacaran itu kan beda ya toksiknya sama temen ya. Kalau sama temen kayak gimana? Ya toksiknya sih paling enggak ya banyak dramanya. Kita merasa Banyak drama ya? tidak disupport, kita merasa kesepian. Jadi kayak di luar dari ini ya. Dari apa? Dari Rana. Keluar dari apa nih? Bukan sefrekuensi lah intinya. Oh gitu. Terus Ya. kalau kan dalam pertemanan nih, yang paling bikin sakit hati itu apa sih? Kalau toksik sama temen apa tuh? Ya kayak diceritain kalau misalkan kita nih dalam satu circle nih, Iya. pasti kan ada beberapa orang. Iya. Kalau misalkan orang itu teman-teman kita nih lagi ngumpul tanpa kita, kita diam dibicarain. Oh gila ya guys jadinya. Terus kalau misalkan ada kita yang ikut kumpul, terus ada satu orang lagi yang nggak ikut kumpul, orang itu yang dibicarain. Oh gitu. Jadi Pernah nggak sampai bikin sakit hati karena omongannya dia, atau yang sampai bikin males deh ketemu sama dia karena dia udah kayak kita sama gue? pernah banget sih, pernah banget. Cowok apa cewek tuh? Apa semua kalangan nih yang kayak gitu? Ada sih beberapa teman, ada sih satu orang sih yang kayak gitu. Kayak dulu tuh awal-awal masuk kuliah ya, itu aku tuh ngebantuin apa-apanya dia gitu. Terus akhirnya sekarang? Terus akhirnya setelah lama-lama barulah kebongkar di situ jeleknya dia. Dia ceritain aku ke temanku gitu. Buat yang udah ituin dia, parah sih. Parah sih. Boleh lah dikenalin, di spill nggak boleh ya? Kita nggak boleh nge-spill. Cuman aku nggak sampai yang kayak ngebenci buat ketemu lagi itu. Cuman waktu ketemu ya aku udah biasa aja. Tapi ada nggak sih rasa kayak jadi trauma deh, atau jadi kayak kalau berteman punya teman baru nih harus kayak lebih hati-hati lagi atau kayak gimana? Nggak ada sih, soalnya kan aku kan orangnya bodo amatan. Oh gitu. Berarti lebih bodo amat ya kalau misalnya ada orang yang komen ke kita kayak gimana gitu. Kalau aku sama temen sih ya aku santai-santai aja, walaupun kayak misalkan ada yang nyakitin perasaanku ya. Itu kalau aku ketemu orang itu lagi ya it's okay gitu loh, nggak apa-apa gitu. Juga soalnya karena aku juga kan orangnya kan suka berbaur juga, jadinya ya. Nggak dendam ya berarti ya? Nggak boleh dong dendam orang. Iya nggak dendam, cuman aku Tapi nggak lupa. oh gitu. Gitu aja. Jadi sekali punya masalah sama dia ingat terus ya? Ingat terus, cuman aku nggak dendam. Ya karena Ya oke-oke aja gitu. iya, toksik kan banyak ya. Tadi kan udah ada yang dari teman, udah ada yang dari terus ada tadi yang namanya toksik apa tuh? Yang masih tadi sebutin? Toksik orang tua. Wah, Hubungan pernah nggak keluarga. ngerasain? Kalau kayak gimana aku sih contohnya? Kurang bisa ngerasain ya, soalnya Iya aku sih. juga jauh dari orang tua. Atau dari temen, atau ada yang temennya cerita aku lo kayak gini tuh gitu. Kalau aku tuh anak yang aku tuh dulu stripper bestie gitu bestie. Gak apa kita aku panggil bestie ya. Iya best. Kayak gitu sih. Terus ya mungkin karena udah semakin kesini semakin biasa juga udah nggak seberapa sih. Tapi aku nggak tahu ya itu termasuk dalam toxic apa enggak. Kira-kira masuk dalam toxic nggak? Toksik itu kan dari pandangan kita sendiri sebenarnya kan. Iya sih, betul. Kalau ya tergantung orangnya juga. Kalau misalkan menganggap itu merugikan dirinya sendiri ya berarti itu bisa dianggap toksik sama orang yang bersangkutan. Iya. Kalau aku sendiri sih dari
dari SD ya mungkin ya, aku udah jauh dari orang tua karena orang tua tuh kan kerjanya kan sering keluar kota gitu. Iya, Jadi sama aku dong, ngerasa aku kayak juga. kayak apa ya, kurang ngasih, perhatian ya, gitu. kurang ada kayak Cuman ya makin sayang. kesini makin dewasa ya Udah makin ngerti udah dong. bodo amat gitu, karena aku Iya. juga mempunyai kesibukan gitu yang jadi aku lupa sama hal-hal itu gitu. Betul banget. Kalau dulu kan emang masih kecil ya, emang kan butuh perhatian orang tua Iya. kan. Jadi udah masuk usia dewasa ya udah Berarti amat gitu, karena sering udah ya? punya kesibukan gitu. Sering ya dengar-dengar cerita toksik atau mungkin ngalamin sendiri itu sering ya. Terus kan karena udah sering nih dengerin temen cerita atau bahkan pastinya sendiri, gimana sih caranya buat ngehindarin biar kita nggak masuk ke dalam lingkup toksik gitu? Kalau aku sendiri sih ngebentengin diri aku sendiri dengan nggak apa, Nggak apa nih? nggak jadi orang yang gampang sungkan gitu. Terus jadi orang yang gampang bilang tidak. Ih, itu susah banget loh Itu yang aku terapin sekarang gitu. Karena aku tuh orangnya sungkanan dan Biasanya aku tuh kan paling ada- susah buat bilang enggak. Nah, itu harus Gitu kan? dihilangkan itu Tapi itu susah. sifat Ya kayak gitu kan? harus dihilangkan. Itu susah. Gimana coba caranya? Caranya ya kamu harus menemukan titik terendahmu dulu. Iya sih. Kalau aku sekarang sih udah gampang bilang, kalau misalkan aku lagi nggak enak gitu, oh sorry enggak. Berarti lebih diomongin Misalkan lagi. ada yang pinjam duit nih, oh sorry aku nggak punya duit gitu. Kalau Padahal dulu aslinya punya ya. bukan gitu, kalau dulu emang Dulu harus aku orangnya emang nggak bisaan gitu. Iya. Coba dong pinjam uang. Iya nih, gitu ya. Iya, aku sampai belain, padahal aku sendiri nggak punya duit, aku sampai pinjam ke orang lain. Oh, gitu. Gitu. Jadi untuk yang aku dapetin sekarang, jadi aku bisa gampang bilang tidak kalau misalkan aku memang lagi nggak nyaman gitu misalkan. Tapi kan kalau toksik kan nggak selamanya apa ya, nimbulin hal yang buruk-buruk aja nih. Pasti ada sisi positifnya. Kira-kira kalau dalam toksik itu sisi positifnya apa? Ya sisi positifnya ya itu tadi, aku bisa gampang bilang tidak, aku jadi orang yang nggak suka sekarang. Jadi lebih bisa Jadi tahu diri lebih- sendiri ya. Bodo amatan juga. Iya sih, benar. Terus Kalau dari kamu nih apa? Yang Apa bisa nih? diambil dari apa toksik, ya? hikmahnya Hikmahnya setelah apa? terjadi. Mungkin sekarang lebih bisa tahu gimana caranya. Oh ternyata kalau kayak gini tuh gak bisa ya. Jadi kayak lebih bisa jaga diri. Kan jaga diri sih tapi nggak juga sih. Tapi kayak lebih bisa tahu kayak oh ternyata hal kayak gini tuh nggak harusnya kayak gini. Karena Oh, yang kan ternyata hal yang seperti ini tuh dapat merugikan aku. Gitu. iya, jadi Bisa. kayak lebih tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Terus kayak orang toksik itu kan mungkin karena dia ada hal yang kita nggak tahu ya, makanya dia bisa lakuin itu. Kan kalau orang toksik mungkin dia ada hal yang bikin dia merasa ih aku udah diginiin nih. Ketidakcocokan. Iya, jadi kayak dianya merasa kayak aku harus kayak gitu ke orang lain gitu. Karena kan Jadinya dia memaksakan. nah betul. Dan dia pasti kan ada alasannya gitu loh kalau dia ngelakuin toksik itu pasti ada alasannya. Mungkin nggak tahu ya kalau aku kayak aku pernah gituin. Dia tuh dia itu anaknya amat sangat dimanja. Dia tuh cowok amat sangat dimanja. Terus Ini soal temen nih. bisa temen, bisa nggak temen juga sih. Jadi dia tuh amat sangat dimanja. Terus dia itu merasa kayak apapun yang dia mau tuh selalu dia dapat. Dan di saat dia melihat orang lain berusaha, dia tuh kayak ih ngapain sih berusaha? Kayak semua itu bisa datang gitu loh. Tapi kan namanya orang kan beda-beda. Ada yang kita harus berusaha dulu sampai nangis lah apalah gitu baru kita dapat. Tapi kan ada juga yang dengan gampang orang lain tuh dapat gitu loh. Oh, dia langsung ngejudge gitu. Iya gitu sih. Karena dia merasa bisa ngedapetin itu tanpa effort yang lebih gitu. Iya betul banget. Terus ada juga nggak sih yang kayak
mungkin karena dia kurang kasih sayang, makanya dia bisa ngelakuin hal itu. Ya nggak sih? Hubungannya apa sama kurang kasih sayang? Mungkin karena dia merasa kurang kasih sayang, terus dia cari perhatian. Dia cari perhatian tapi dengan cara yang salah. Mungkin dia berpikirnya nih nggak salah, tapi untuk kita atau orang lain tuh kayak ngerasa nggak bener deh gitu. Kayak gitu sih. Kalau menurutku ya, kalau menurut Masnya? Ya bisa jadi kayak gitu juga sih. Karena kan orang toksik itu kan kadang manipulatif ya. Iya betul. Jadi seolah-olah dirinya tuh benar gitu. Iya. Dan kadang pun dia Tanpa juga dia sadari dia merugikan banyak orang. betul banget. Dan kadang dia juga nggak mau mengakuin gitu loh. Kalau udah dikasih tahu kayak kamu tuh salah, kamu tuh nggak harusnya kayak gitu. Tapi dia tuh nggak mau untuk mengakuin. Oh udah pernah bilang langsung gitu. Pernah sih. Aku tuh pernah. Tapi gimana nih bilang, responnya? Responnya dia tuh kayak ya udah sih, ini kan aku. Kok kamu jadinya nyalain aku? Kayak dia tuh lebih merasa terpojokkan. Kayak kenapa kok jadinya kamu sih nyalain aku? Dulu aku tuh kasih tahu kamu tuh kayak gitu karena aku pengen kamu tuh jadinya kayak gitu loh. Caranya salah. Iya, caranya tuh salah. Ya, Caranya mungkin, dia berarti dengan menjudge orang itu. iya betul banget. Apalagi gimana ya? Dia juga keras kepala. Jadi lebih susah juga buat dikasih tahu kayak gimana nya. Oh iya, aku ada satu pembahasan lagi, boleh nggak nih? Boleh. Jadi kan banyak orang nih yang merasa kalau dirinya tuh, aku udah pernah ditoksikin, terus dia tuh jadi insecure. Mungkin ini di luar pembahasan dari toksik ya, tapi mungkin kayak contohnya aku tuh orang yang udah pernah ditoksikin, terus aku tuh sekarang jadi anak yang lebih insecure. Kayak apa-apa tuh harus ditoksikinnya kayak gimana? mikir kayak gimana ya, dari segala hal sih. Kok jadi sampai insecure itu insecure-nya karena apa? Karena aku pernah dibanding-bandingin. Oh, Terus jadi aku pernah secara kayak fisik ya? Iya, secara fisik. Terus kayak aku pernah kayak dibilang kayak ngapain sih kamu kayak gitu, kok gak pantas tau gak sih gitu. Terus kan akunya tuh jadi lebih insecure gitu loh. Terus kalau misalnya apakah insecure itu membuat dunia menjadi toksik atau toksik ke diri sendiri kan? Oke. Aku tahu nih soalnya. Jadi insecure tuh toksik gak sih di dalam diri sendiri gitu? Kalau selama bisa membangun mah toxic insecure kan bisa membangun. Iya, Kayak caranya kan. Tapi Ya, iya sih, bener kalau sih. dari sudut pandangmu, kalau insecure-nya kamu jadi makin down, ya itu toxic buat dirimu. Tapi kalau kan ada nih orang insecure, tapi dia tuh insecure-nya tuh kayak, wah aku pengen jadi kayak gitu. Kalau kamu makin down, ya itu jadi toxic di diri kamu sendiri. Kalau insecure-nya kamu kayak semakin kamu insecure, kamu termotivasi, itu malah bagus sebenarnya. Tapi kalau bikin malah nggak pede tuh kurang bagus. Itu baru toksik. Kalau misalkan kamu sampai mikir, aduh iya ya aku jelek ya kayak gini ya, itu berarti Kayak toksik gini kurang kamu. cocok ya. Baru kamu kalau misalkan kamu dibanding-bandingin nih sama Sama si cewek A, lain. sama si A tuh gini, kamu tuh jangan kayak gitu dong, stylemu tuh kurang gini, stylemu kayak kurang cewek gitu. Kalau misalkan kayak gitu sih sebenarnya bukan ke insecure ya, jadi kayak dia tuh ngatur kamu sih. Iya sih, betul. Jadinya kamu tidak bisa menjadi dirimu sendiri gitu. Ada tips nggak biar yang penonton di luar sana mungkin ada yang ngerasain sama kayak aku, jadi kayak dikit-dikit cocok nggak ya kayak gitu? Tipsnya yaitu satu, Biar nggak kamu insecure. harus ngedahuluin kenyamanan kamu dulu. Betul sih guys. Kalau misalkan seseorang itu bilang kamu kok stylemu kayak gini, itu bukan masalah kamu, itu masalah orang itu. Gimana ya? Betul banget. Apalagi itu kan itu mantan atau temen nih? Apa ya? Kalau yang ini sih mungkin lebih ke temen ya. Temen yang baik, dia nyaranin boleh, tapi juga harus modalin juga dong, kayak Oh gimana? gitu. Oh gitu ya.
Masa cuma saran aja kan? Jadi buat teman-teman kalau mau temennya kelihatan itu harus dimodalin. Jangan cuma ngebacot. Kalau misalkan kamu dijudge kayak gitu lagi, stylenya kok kayak gini, ya kamu jawab aja, ya nyamanku kayak gini. Kenapa enggak? Kalau kamu nggak suka sama styleku ya bukan masalah kamu, itu masalah. Balik lagi ke bodo amat. Bodo amat. Ya kan? Di bodo amat tuh juga penting. Nggak selamanya bodo amat itu jadi hal yang gimana. Oke, kita kan selesai nih ngebahas toxic relationship. Iya nih. Nah, aku pengen denger dong kesan dan pesannya Kak Floren buat pemirsa ini. Kesan dan pesannya apa ya? Mungkin kalau pesannya buat orang yang ngalamin atau orang yang toksiknya nih? Buat pemirsa. Mungkin pesannya buat orang yang dianya tuh toksik, apa ya, lebih sadar diri aja sih, lebih sadar diri, lebih tahu, lebih bisa menerima masukan dari orang lain. Terus buat Intinya introspeksi diri ya. Iya. Ya dia tuh tahu gitu loh. Terus kalau buat yang lagi di posisi ditoksikin, yuk sadar yuk. Capek loh ditoksikin. Aku udah pernah ngalamin. Capek ditoksikin. Jadi aku tahu mungkin itu emang susah buat kita bisa keluar dari itu. Cuman kalau nggak dari diri kita sendiri itu mau dari siapa? Karena toksik gue gak selamanya baik. Ya emang gak baik. Emang gak baik. Jadi ya, jangan guys. dipertahanin. Jangan takut untuk speak up. Jangan takut untuk mengutarakan apa yang udah kamu rasain. Karena kamu sendiri itu juga sama. Yuk bangun. Gitu sih. Kalau kamu sendiri ada nggak pesan dan kesannya? Kalau aku sendiri sih ya mungkin buat orang-orang yang ditoksikin ya, itu kalian jangan pernah susah untuk bilang tidak, karena itu awal mulanya. Yeah. Awal mulanya pasti di situ. Terus jangan jadi orang yang sungkanan gitu. Makin kita sungkan, orang lain tuh nggak pernah mikirin kita. Kalau kamu kan? sungkan, ya kan itu sungkanmu. Nggak bakal ada habisnya gitu. Misalkan ada temen nih pinjam duit dong, kalau padahal emang kamu nggak ada ya udah bilang aja padahal nggak kamu ada. nggak ada uang nih, tapi nggak bisa, aku sungkan. Ya makanlah itu sungkanmu. Kalau aku mah mau makan mie ayam aja kan. Lama-lama nanti itu kok ya ngerasa kalau ternyata sungkan tuh nggak sama yang baik. Tuh. Jangan takut. Susah gitu bilang tidak, intinya Iya. itu lah. Jangan susah untuk bilang tidak. Kalau emang enggak. Kalau emang iya. Gitu sih. Terus ada Dan jadilah orang yang bodo amatan lah. Kayak diomongin sama circle ini, udahlah gitu, nggak usah dipikirin. Sepertinya nih pembahasan kita udah selesai nih. Oke, udah selesai nih. Cepet banget ya, udah selesai. Baru ya kita ngobrol. Mungkin nanti kita bakal ada obrolan lagi. Ditunggu aja untuk Iya. tim podcast selanjutnya. Isinya lebih menarik. Dadah. Dadah. See you. Jangan lupa buat like Comment, and subscribe. oke. Tunggu ya podcast selanjutnya. Goodbye. Goodbye.